Biasanya kalau misalnya ngomongin tentang penjualan data gitu, motifnya apa sih? Sebenarnya itunya sih, data pribadi yang udah bocor itu dampaknya itu lumayan tinggi. Data itu bisa disalahgunakan salah satunya untuk modus penipuan online. Halo, selamat sore Sobat 7 Kepo. Gimana kabarnya? Sore hari ini kita akan ngepoin salah satu putra bangsa yang menggegerkan Indonesia karena prestasinya bisa ngehack salah satu situs mancanegara. Penasaran siapa dia? Yuk kita lihat dulu yang satu ini. Nah, ini dia udah hadir bersama kita Sobat 7, Putra Aji. Halo Mas. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, ini kita paling bincang-bincang doang sih. Kan Sobat 7 pasti penasaran nih. Halang rintangnya sampai Aji atau Putra nih biasanya nih panggilannya nih. Biasa dipanggil Putra sih. Oh, Putra. Halang rintangnya Putra. Mulai dari prestasi-prestasinya sampai mungkin kalian sering lihat juga Sobat 7 di mancanegara mungkin atau mungkin di TV-TV lokal prestasinya Aji bisa ngehack salah satu situs. Mungkin nggak cuma di Indonesia atau mancanegara. Di luar angkasa ini situsnya yang kita bisa lihat ya. Nah, awal-awal nih bincang-bincangnya, gimana sih awalnya Putra tuh tertarik nih buat dunia per-IT-an atau mungkin sejenisnya? Dulu itu yang bikin saya tertarik belajar di dunia IT itu memang saya dulu kan sering main game gitu ya. Ah, iya. Ya kan? Dan saya penasaran itu kok game bisa terjadi gitu. Dan juga bagaimana cara membuat game atau mungkin cara buat cheatnya gitu. Nah di situ saya sebenarnya tujuannya itu dan keinginannya itu untuk mempelajari yang namanya pemrograman gitu. Dulu ya, dan waktu itu saya manfaatin Google buat mencari sumber ilmunya lah di situ. Jadi saya belajar dan ternyata saya masukin keyword untuk belajar pemrograman. Dan saya menemukan salah satu artikel dan saya pelajari, dan ternyata pas saya pelajari dan saya dalami itu bukan pemrograman melainkan itu penetration test. Apa? Gitu. Penetration test itu seperti aktivitas untuk mencari kelemahan sih gitu. Oh, lah. Ini dari awal main game sampai ke penetration jauh banget ini relasinya. Iya, makanya. Tapi emang awalnya tuh emang pendidikannya atau ngambilnya tuh tertariknya IT atau emang iseng-iseng aja awalnya? Kalau dari pendidikannya sekolah, saya nggak diajarin sih, dari mereka nggak ada. Berarti otodidak langsung? Benar-benar otodidak sih. Bahkan di sekolah itu nggak ada lab komputer juga gitu. Oh, nggak ada. Jadi langsung nge-browsing sendiri aja? Iya. Apa emang kalau misalnya Sobat 7 ini pasti penasaran, game apa sih yang ngebuat Putra nih terinspirasi sampai sekarang nih duduk nih bareng kita nih Sobat 7. Game apa sih emang awalnya? Dulu itu Point Blank dan Minecraft di situ. Dulu main game terus sih, main game terus. Tapi sekarang udah jarang banget sih main game. Kalau misalnya main game gini kan anak zaman dulu gitu ya, pasti kan orang tuanya nyeramahin nih, dibilang main mulu. Bener. Ini Sobat 7 kebetulan juga nih Putra tuh ditemenin hari ini sama mamahnya. Nah jadi kita bisa nih sekalian nanya-nanya waktu awal-awal tuh ditanya juga nggak sih sama manggilnya mamah atau bunda? Iya, mamah biasa gitu. Manggil sama mama misalnya dimarahin nih, main game mulu nih atau enggak depan komputer mulu nih bukannya belajar? Iya, dulu saya main game begadang terus sih, bahkan sering dimarahin sih ya. Gitu. Dan sering dimarahin dan saya coba gimana ya biar mama atau orang tua saya gitu nggak marahin gitu. Nah, saya ada kemauan gitu buat belajar di dunia IT gitu. Tapi berarti emang dari diri sendiri gitu ya mau belajar tentang IT-nya. Karena dari awal juga kan nggak ada basic buat pembelajaran IT. Iya, betul. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong nih tentang topik kita di awal gitu kan, terkenalnya tuh bisa meretas situs mancanegara, NASA ya kalau nggak salah NASA. ya. Itu gimana sih awalnya kok bisa, entah itu dari punya agent atau sendiri-sendiri? Enggak sih, jadi waktu itu memang dari NASA itu ada yang namanya program Bug Bounty. Dan kebetulan dari NASA itu baru menyediakan yang namanya program Bug Bounty. Jadi istilahnya itu Bug Bounty itu setiap ada bug hunter gitu ya yang menemukan celah keamanan di situs NASA, dan setelah itu bakal bisa report ke NASA gitu. Setelah itu selanjutnya itu NASA akan memvalidasi temuan dari bug hunternya gitu. Divalidasi dulu, kalau misalnya temuannya itu valid, dampaknya kritikal tinggi gitu.
dan dari NASA akan memberikan reward menyesuaikan dampaknya sih ya gitu. Ini awal mulanya tahu tuh dikasih tahu dan misal mungkin dari komunitas atau enggak nyari-nyari sendiri nih Putra? Ya kebetulan saya dulu itu main di platform Facebook gitu ya. Oh dari Ya, Facebook. jadi ada salah satu friend list saya gitu nge-share dan katanya ada dari NASA ada program baru nih, program Bug Bounty gitu dan saya tertarik gitu kan ya. Dan seru juga gitu apa ya nyari celah di situ. Iya benar. Apa yang ngasah skill lah di situ. Kalau kayak gitu tuh ada komunitasnya atau sendiri-sendiri aja tapi kita di bawah satu platform gitu? Ada sih komunitasnya tapi itu lebih ke arah pemrograman sih. Oh. Iya, gitu. Jadi ini nyari tahu sendiri nih Putra nih langsung nih. Betul. Terus abis itu ujung-ujungnya kenapa nih bisa tersohor karena bisa ngehack si NASA-nya ini? Mungkin Setelah yang udah di Bug Bounty itu. mungkin yang membuat saya viral itu pas saya usia yang sangat muda sih ya. Apalagi Benar. yang saya masukin itu kan NASA gitu. Dan temuan yang saya temukan di NASA itu dampaknya itu benar-benar kritikal sih karena saya bisa masuk ke server. Wah. Jadi ada jenis kerentanan yang namanya remote code execution di mana attacker itu bisa mengeksekusi atau memberikan perintah ke server melalui URL doang gitu. Gila keren banget. Follow back-nya langsung dari NASA-nya tuh untuk dibilang ternyata bisa Iya. nge-hack nih dia. Ya jadi saya report, mereka respon Heeh. dan ternyata temuan yang dari saya itu valid gitu. Gitu. Ini cuma Putra doang, satu di antara semuanya atau sebenarnya ada beberapa orang juga nih yang bisa nge-hack si NASA ini sebenarnya? Sebenarnya banyak ya dan juga kan program Bug Bounty-nya terbuka. Iya, jadi orang yang tertarik dan ada kemampuan buat hacking atau mencari kelemahan ya bisa gitu. Kayak Sobat 7 juga penasaran nih, setelah udah bisa nge-hack NASA juga, ada nggak sih reward tertentu gitu bisa di-sharing ke Sobat 7? Ya alhamdulillah sih ada rewardnya lah ya gitu. Kan ini udah viral nih, terkenal juga, nggak cuma dari mancanegara, pastinya kan dari Indonesia juga. Ada nggak sih tawaran-tawaran selain interview nih? Ini kan interview di Sobat 7 nih. Iya. Ada nggak sih tawaran-tawaran mungkin dari beasiswa atau pendidikan atau mungkin pemerintah gitu yang mau bekerja sama Putra? Banyak sekali sih ya yang memberikan beasiswa ke saya gitu. Terutama yang paling banyak nawarin saya ke beasiswa itu dari pemerintah sih. Oh iya. Jadi dari pemerintah sebenarnya support banget gitu. Terutama di lembaga BSSN. Oke. Ya jadi kalau misalnya saya udah mau kuliah gitu, mungkin bisa kontak ke mereka gitu buat ngasih beasiswa gitu. Oh, berarti udah terjamin ya langsung ya kayaknya nih. Ya semoga aja. Semoga aja ya. Ini kan viral juga nih, semoga juga ditonton juga nih sekalian nih. Iya betul. Ini ngomong-ngomong tentang pemerintahan nih, kan sering banget nih di Indonesia gitu beritanya tentang kebobolan nih, mungkin kebobolan dari akunnya juga atau mungkin data-data nih tiba-tiba ke-hack gitu. Ada nggak sih komentar dari Putra ini terkait ini? Kalau misalnya kebobolan akun gitu ya, yang harus kita pentingkan itu atau fokuskan itu dari people-nya gitu. Oke. Jadi kita harus lebih jangan gampang percaya dan lebih memperhatikan sih. Biasanya kalau kebobolan akun atau hack akun gitu, biasanya tekniknya itu phishing dan menggunakan teknik social engineering gitu. Jadi menipu daya manusia gitu. Gitu Tapi sih. kalau misalnya di Indonesia ini kayaknya rentan banget gitu ya, misalnya buat di-hack atau enggak misalnya kayak sering lah contohnya nih misalnya kita sering lihat juga nih di billboard itu kan sempet tuh waktu dulu tuh viral tuh tiba-tiba ada video nggak senonoh nih. Oh iya. Nah itu sebenarnya hacker tuh bisa nggak sih kita nge-hack kayak gitu atau kenapa bisa kayak gitu? Dulu emang rame banget ya, apalagi Ya, itu viral hari banget Jumat itu. kan ya waktu Iya, itu. bener. Dan sebenarnya itu yang dihack itu PC Videotronnya gitu, komputernya. Oh, berarti itu beneran ke-hack tuh dia tuh. Iya sih, yang saya dengar dari teman ke teman juga begitu. Tapi temennya sebenarnya ada yang nge-hack atau enggak tuh dia? Eh, Itu teman kamu sendiri atau bukan sebenarnya? Bukan. Oh, bukan. bukan. Jadi katanya sih emang dia ngasih malware ke korbannya, ke targetnya gitu. Makanya bisa dikontrol gitu. Kalau misalnya ngomong-ngomong nih tentang pemerintahan gitu ya, pasti kan setiap situs itu ada punya kelemahannya masing-masing gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau Putra sendiri, possible nggak sih buat nge-hack situs-situs misal pemerintah gitu atau nggak mungkin ya dari kecil dulu dari game gitu? Nggak sebel sih. Mungkin kalau misalnya saya
mencari kelemahan di pemerintahan, secara nggak langsung saya kan bisa membantu keamanan negara juga sih. Gitu. Benar. Dan kebetulan memang di lembaga BSSN sudah menyediakan yang namanya program VVDP. Oke. Sama kayak program Bak Bontil lah. Mm-mm. Tapi sekarang programnya lagi diberhentikan kemarin tahun 2021-20 lah Kenapa? kayaknya. Nah, saya juga nggak tahu sih. Gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang pemerintah juga nih, balik lagi kan kita ngebahas tentang kerentanan gitu ya, bisa kehack ataupun misalnya meretas gitu ya. Kalau dari pandangan Putra gitu, situs pemerintah tuh gampang banget diretas atau enggak sih kalau untuk Indonesia ini? Saya akui juga sih memang dari situs pemerintah itu gampang banget. Oh, bahkan. gampang banget loh. Iya, gampang banget. Dan nggak perlu sejam lah, mungkin di bawah sejam bisa masuk gitu. Oh iya. Iya. Wah. Ya harapannya mungkin dari pemerintah bisa memperhatikan lagi di sisi security-nya gitu. Benar. Dan harus ada implementasi terhadap cyber security-nya lah gitu. Kalau misalnya di pemerintah sendiri ada nggak sih yang divisi atau nggak misalnya badan yang benar-benar ngurusin nih tentang menanggulangi nge-hack gini? Dari Cyber lembaganya crime gitu ya. mungkin, Kalau dari lembaga yang saya tahu itu BSSN sih, yang apa ya, membenahi kasus-kasus serangan kayak kemarin kan ya, Kostrad terkena serangan siber juga, TNI yang handle kan dari BSSN sih gitu. Kalau misalnya ngomong-ngomong juga nih tentang program-program gitu ya, punya keahlian kayak gini tuh sebenarnya berkat atau enggak malah dicari ini kayaknya. Iya. Karena kalau misalnya cyber kayak gini kan rentan juga ya, misalnya FBI mungkin bisa tahu juga gitu. Betul. Sering nggak? Kalau misalnya kita nih bisa nge-hack nih, berarti kan mereka juga punya badan yang bisa nge-hack kita juga nih. Contohnya bisa nge-hack Putra komputernya atau yang lainnya. Iya. Itu sering nggak sih misalnya kayak didatengin agent ke rumahnya atau misalnya kayak dapat email khusus nih buat ngasih tahu warning gitu? Nah itu sebenarnya kalau misalnya kita udah melakukan illegal access, Heeh. biasanya itu sih nggak ada alert dari perusahaannya gitu. Tapi tergantung juga ya dari perusahaannya itu udah menerapkan yang namanya SOC atau belum gitu. Dan juga kan yang namanya hacker, sebenarnya kan dari masyarakat awam stigma hacker itu selalu negatif. Nah sebenarnya emang hacker itu memiliki 3 jenis secara umum gitu. Ada yang namanya white hat, terus black hat dan grey hat gitu. Oke. Nah itu tergantung juga dari hackernya gitu. Kalau saya kan masuk di kategori white hat sih. Oke. Jadi membantu perusahaan dari sisi security-nya, terus melindungi sistem. Pokoknya positif lah gitu. Iya. Iya benar. Kalau misalnya Sobat Tujuh nih yang terinspirasi nih kayak Putra, gimana sih step-stepnya mulai dari awalnya gitu bisa kayak Putra ini? Yang pertama sih memang harus ada kemauan sih, dan kalau bisa jangan fokus ke duitnya dulu. Yang penting apa ya, kita capai dulu nih ilmu-ilmunya, terus kalau bisa sekarang kan lagi banyak banget kan yang buka kursus, nggak apa-apa gitu, at least bisa dapat basicnya, selebihnya kan bisa diasah gitu. Dulu saya pas belajar itu hampir sehari sih, 24 jam sehari gitu. Ini mah berarti mah emang passion ya bahasanya ya. Passion sih emang Passion. kayaknya gitu. Terus? Dan perbanyak relasi di IT-nya gitu. Jadi bisa sharing is caring gitu. Jadi bisa saling apa ya? Saling belajar lah gitu bareng-bareng. Sharing-sharing juga lah ya Iya, sekalian betul. tuh. Biasanya kan ada satu komunitas juga kayak gitu. Iya. Kan tadi kita ngomongin jangan money oriented gitu, jangan ngeliat duit dulu nih. Iya. Nah sebenarnya menjanjikan nggak sih posisi kayak Putra ini? Sangat menjanjikan Oh, sih. Iya. Sangat menjanjikan Sobat Tujuh. Serunya saya sebagai cyber security dan IT security, kerjanya bisa work from anywhere gitu. Oke. Jadi ya kemana-mana kita bisa sambil kerja gitu. Dan juga sebenarnya dari Kominfo udah ngasih statement kan bahwa masih banyak banget SDM, kayak kekurangan SDM khususnya itu IT security, cyber security gitu. Dan menurut saya kalau misalnya orang tertarik itu peluangnya besar banget sih gitu. Ya. Ini ngomong-ngomong tentang pemrograman dan lain-lain, pasti kita banyak isu juga nih, selain prestasinya Putra, ada juga kita ngebahas tentang Bjorka juga nih. Nah pendapatnya Putra tentang Bjorka ini gimana? Ada beberapa sisi lah ya. Yang pertama emang dari sisi yang pertama itu Bjorka itu udah dapat
data data warga negara Indonesia dan datanya kan data pribadi gitu. Oke. Dan kita juga nggak tahu kan datanya itu ke depannya bakal diapain Betul. atau disalahgunakan atau buat apa gitu. Sisi lainnya pemerintah bisa lebih ada awareness terhadap cyber attack sih, dan mungkin kedepannya pemerintah bisa ambil hikmahnya, bisa belajar dari kasus itu sih gitu. Betul. Kita juga mau ngebahas nih kayak tentang isu yang lagi viral juga itu Brigadir J. Nah, tentang Brigadir J itu kan kemarin sempat juga tentang chatnya juga ketahuan juga tuh. Nah, itu tanggapannya gimana tuh? Emang bisa diretas kayak gitu ya kalau misalnya tentang HP? Kalau untuk hack akunnya kemungkinan bisa ya, dengan teknik khusus lah. Tapi kalau saya sendiri sih nggak bisa, tapi itu baru kemungkinan ya. Iya benar, possibility-nya aja possibility-nya ya. ada Betul. gitu. Bisa sih sebenarnya. Dari tadi kita ngebahas nge-hack dan lain-lain. Pasti Sobat Tujuh juga penasaran nih gimana sih cara kita memproteksi diri dari cybercrime juga nih. Nah, kalau misalnya tips dari Putra gimana nih buat memproteksi kita nih? Yang saya baca di berita itu teknik serangan siber yang paling banyak itu teknik namanya phishing. Phishing, oke. Banyak banget, bahkan youtuber-youtuber ternama atau artis-artis itu terkena serangan phishing itu. Dan bahkan sampai akun YouTube-nya, terus Instagram-nya kena hack gitu. Oke. Nah, biasanya itu kalau phishing itu memang si attacker itu membuat website yang seperti Facebook gitu. Oh, oke. Jadi ada kayak platform cloning sendiri lah, juga. iya bener. Terus? Dan untuk proteksi atau preventnya itu tergantung people-nya juga. Jadi untuk mencegahnya kita harus lebih teliti, jangan gampang percaya sama link-linknya gitu loh, gitu. Iya, misalnya kita buka situs tiba-tiba ada link-link masuk lagi itu kayaknya jangan deh kayak gitu. Iya sih, harus lebih teliti gitu. Soalnya modus-modus phishing itu banyak banget sih skenario-nya. Ada yang dari modus endorsement, modus pulsa atau apapun gitu. Banyak sih gitu. Ya tapi rentan banget juga ya kalau misalnya kita lihat apalagi di Indonesia ya itu sering banget tuh phishing-phishing kayak gitu. Iya, bener. Kan kita udah ngebahas tips nih. Ada nggak sih yang kita perlu hindarin gitu kalau misalnya kita lagi browsing-browsing atau enggak misalnya kayak Putra nih lagi sebagai cyber police juga nih buat yang lain-lain. Itu ada nggak sih hal-hal yang perlu kita hindarin biar kita nggak kena nih kayak phishing atau enggak misalnya cybercrime yang lain? Saya berusaha untuk nggak memakai wifi publik sih. Oh, Iya. ini informasi yang baru tahu nih. Oh, nggak boleh pakai wifi publik. Kenapa nih emangnya? Traffic kita atau aktivitas di internet dengan wifi publik itu bisa dilacak gitu dah, historinya gitu. Iya. Dan kalau misalnya saya mau narik tunai gitu, saya juga nggak pakai kartu, tapi cardless gitu. Via scan kan sekarang juga bisa tuh narik kartu. Iya. Narik Jadi at least bisa mengurangi dampak atau serangannya gitu. Oh. Kan ada namanya itu skimmer gitu. Scammer, benar-benar. Jadi itu kalau misalnya skimmer itu lewat itu sih dia dari ATM, terus kita pakai kartu gitu, terus bakal kebaca kayak kartunya. Oh, nomornya. data-data kita berarti data-datanya bisa langsung juga. disedot lah gitu. Tapi yang berarti krusial banget ya tentang ini pemakaian wifi publik dan juga tentang scammer kita kalau misalnya kita di ATM ya berarti ya. Iya. Biasanya ATM yang itu sih yang sepi gitu. Makanya banyak juga kan kejadian-kejadian yang terekam di CCTV juga itu pas lagi sepi-sepinya. Gimana ketahanan cyber nih di Indonesia biar semakin kuat nih? Kalau dari sudut pandang Putra gimana nih? Sebenarnya banyak banget bug hunter di Indonesia yang menurut saya hebat lah gitu, jago-jago gitu. Dan kalau bisa pemerintah bisa ngasih wadah ke bug hunter gitu. Jadi walaupun eksternal setidaknya bisa meringankan dan bisa mencegah atau mengurangi dari ancaman serangan siber sih gitu. Lebih diperhatikan lah dari security-nya gitu aja sih. Ya sih, kadang kita nggak perhatiin juga nih sebenarnya bagi kita mah ini cuma step-step yang harus kita laluin aja buat akses, tapi sebenarnya itu juga bagian krusialnya. Iya. Banyak loh kayak startup gitu yang dia bikin aplikasi, dia mengembangkan aplikasi, dia nggak ngeliat di sisi security-nya sih. Tapi yang penting tampilannya gitu, terus display-nya aja gitu yang dipercantik aja gitu. Sebenarnya kalau misalnya itu berdampak itu sih kritikal. Benar-benar. Iya. Apalagi kalau misalnya udah kena kasus data breach gitu, reputasi aplikasi itu kan bakal jelek gitu. Betul. Dan secara nggak langsung
data kita kan ada di aplikasi itu. Betul. Dan ada data yang dibocorin gitu. Iya, biasanya tentang terkaitan data-data KTP yang kita udah lampirkan, atau Iya, nggak biasanya paling krusial tuh sebenarnya nomor rekening ya, apalagi jumlah nominalnya. Itu juga berarti bisa. Sebenarnya itunya sih, data pribadi yang udah bocor itu dampaknya itu lumayan tinggi. Data itu bisa disalahgunakan salah satunya untuk modus penipuan online. Betul. Gitu. Ada salah satu analogi gitu. Kalau misalnya kita lupa PIN gitu, kan biasanya dari CS itu bakal nanya gitu. Iya, benar. Nama ibu kandung dan Iya. ayahnya gitu. Dan di data pribadi itu ada kan di situ. Betul. Dan itu crucial juga sih. Jadi kritikal gitu. Iya, benar. Karena itu kan sebenarnya Iya, data-data iya, yang sebenarnya itu benar, privasi kita juga gitu ya. Apalagi dulu kan sempet rame yang namanya kasus modus mau minta pulsa gitu. Iya. Iya, Gitu iya. sih. Sebenarnya kalau misalnya ini juga pertanyaan personal juga gitu. Kalau tentang yang nanya pulsa dan lain-lain itu sebenarnya kalau misalnya kita angkat atau gimana itu ada berdampak negatifnya nggak sih buat kita? Kan kalau attackernya atau apa sih namanya, peretasnya itu dia kan pakai namanya teknik social engineering. Oke. Jadi menipu daya ke korbannya sih. Heeh. Gitu. Kalau misalnya diangkat gitu kayaknya nggak ada sih, kecuali korbannya udah benar-benar mengikuti petunjuk dari attackernya sih gitu. Iya, seringnya kayak gitu juga Iya, sih. kan yang biasanya kan dari attacker itu bagaimana supaya bisa ngeyakinin lah ke korbannya gitu. betul, betul. Apalagi si attacker itu bisa udah dapat data pribadi kan gitu. Iya sih, itu krusialnya bagian sih. Iya. Emang kalau misalnya sekarang nih bicarain pemerintahan sekarang kayak gimana sih kalau dari pandangannya Putra? Sebenarnya dari pemerintah udah ada itu sih, anak muda yang sebagai bug hunter gitu membantu melindungi sistem sih. Tapi yang saya bilang kan bahkan Kominfo udah ngasih statement lagi kekurangan SDM khususnya itu cyber security atau IT security sih gitu. Berarti sebenarnya masih banyak banget nih lapangan pekerjaan contohnya untuk cyber security juga gitu ya. Betul. Kalau misalnya nih ngomongin tentang lapangan pekerjaan gitu ya, pasti harus perlu basic-basic atau enggak bahasa-bahasa pemrograman apa sih yang kita mau miliki gitu. Nah, kalau untuk hacker atau apa ya, penetration test sebenarnya itu optional sih. Jadi kalau misalnya kita mau belajar coding atau pemrograman itu buat nambah nilai plus aja gitu. Nah, biasanya pentesternya gitu bisa tahu lah alur kerentanan itu kenapa bisa terjadi gitu, dan juga bisa membuat scripting atau tools hacking gitu. Oh, berarti lebih bisa ngedevelop lagi dong kalau misalnya kayak gitu. Iya, makanya itu kan salah satu menambah nilai plus juga kan. Betul. Kalau misalnya ngomong-ngomong tentang data juga gitu ya, sebenarnya kan data digital itu sebenarnya krusial juga gitu ya. Iya. Kalau misalnya yang dari Putra tahu gitu, data digital tuh kalau misalnya dijual itu seharga gimana sih? Ini tergantung sih, kan data itu macam-macam. Ada yang data cuma buat isinya cuma keuangan. Kalau yang kemarin itu kan data pribadi. Betul. Dan yang saya baca di forum dark web itu dijual hampir 500 miliar. 500 miliar? Iya, untuk itu data yang kemarin rame juga. Itu misalnya, kalau misalnya kita udah mendapatkan data itu langsung berarti satu orang doang yang bisa mendapatkan itu, atau sebenarnya itu berlomba-lomba juga gitu? Itu sebenarnya kayak wadah atau kayak marketplace sih, tapi khususnya itu untuk memperjualbelikan data gitu. Jadi setiap orang yang mungkin ada budget bisa beli gitu. Gitu berarti sih. sebenarnya dijual bebas ya, tergantung dari ini juga. Iya, dan juga kan yang beli datanya kita juga nggak tahu itu motifnya apa, dan data itu buat apa kok bisa dibeli gitu. Berarti ya wajar aja ya sih sebenarnya kalau cybercrime ini banyak juga gitu yang kita temuin, karena dari harganya juga fantastis dan menggiurkan juga gitu kalau misalnya ini. Paling murahnya gitu, sebenarnya itu data apa kalau misalnya ngomongin tentang harga-hargaan? Kalau dibilang yang paling murah itu susah sih. Karena kan kalau data itu segala macam itu ada gitu. Betul. Ada yang cuma data isinya cuma kayak artikel doang, atau data user doang, atau data user yang nggak begitu detail lah gitu. Kalau misalnya data itu yang benar-benar sensitif, kayak data pribadi, terus data personal gitu, mungkin itu datanya itu bisa lebih ekspensif sih
gitu. Berarti tergantung level ini juga ya, krusialnya dan juga Tergantung privasinya data juga. komponennya sih. Betul, Gitu. betul. Hmm. Oh, berarti Sobat 7 nih bisa juga nih buat sekalian pengetahuan juga dan kayaknya kalau misalnya untuk pekerjaan kayaknya bisa nih coba-coba nih kayak Putra nih. Biasanya kalau misalnya ngomongin tentang penjualan data gitu, motifnya apa sih? Kalau untuk penjualan data itu biasanya motifnya itu ekonomi sih, gitu. Kenapa nih? Maksudnya ekonominya kenapa? Mungkin kebutuhan dia pengen belinya karena perekonomiannya kenapa nih? Maksudnya ekonominya kenapa? Ya mungkin itu salah satu cara buat mencari uang sih, dan kebetulan itu orang ada kemampuan kan, gitu. Tapi caranya aja salah gitu. Ya motifnya itu banyak sih, tapi yang sekarang lagi rame kan itu motifnya ekonomi gitu. Ya sebenarnya balik lagi semuanya mah tentang duit juga ya dan Bener kebutuhan sih. masing-masing juga gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya tentang ngebahas motif gitu ya, kadang kalau misalnya kita kepo kan kayak ini Sobat 7 kepo kan kita makanya ngulik-ngulik nih tentang Putra nih. Sebenarnya selain ekonomi gitu ada nggak sih faktor lain yang misalnya Putra sering temuin juga gitu? Kalau untuk defacing atau ngehack atau meretas situs, motifnya itu banyak ya. Ada yang pertama ekonomi, terus kepentingan politik, dan juga yang ketiga itu pengen diakui gitu. Kayak seru nih ngebahas tentang pengen diakui dan juga kepentingan politik. Ngebahas tentang kepentingan politik. Contohnya nih misalnya yang paling sering Putra temuin, itu kayak gimana sih kepentingannya? Ya biasanya kan ada isu-isu yang di Indonesia lagi panas gitu. Nah, dia itu pengen Pengen tahu lebih dulu atau nggak misalnya mungkin dia pengen data validnya atau gimana? bukan, dia lebih kayak meretas situsnya dan tujuannya itu untuk demonstrasi yang caranya itu yang unik gitu. Jadi dia mengubah halaman utama website gitu, dan isi halaman utama itu yang diubah itu tujuannya itu ya kepentingan politik sih. Ya sering sih yang kayak Banyak gitu ya, sering banget dilihat gitu. ya. Kalau misalnya ngebahas tentang pengen diakuin gitu ya, sebenarnya kita sering lihat juga sih itu kalau misalnya di sosial media ataupun mungkin di media platform yang lain gitu. Iya. Kalau misalnya yang Putra sering lihat kayak gimana nih? Ya itu yang selain kepentingan politik yang rame itu sekarang juga hacker-hacker black hat ya terutama itu pengen diakui gitu. Biasanya dia pengen ngehack situs yang ternama atau yang terkenal gitu dengan nickname di face dia itu, dia berharap bakal Ya dikenalin, jadi dikenal tahu lah, nih dia nih iya. jadi Jadi kan ini pasti gitu ya. nge-hack situs ternama gitu, terus kan dibikin berita lain gitu. Wah, ini Iya, situs ini terkena hack gitu. Benar. Yang nge-hack mention ini di face itu gitu sih. Oh, ya sebenarnya sih banyak sih motifnya ya, tapi Iya. ini pengetahuan juga nih buat nambah-nambah juga Sobat 7 kayak ternyata nggak cuma faktor dari money juga gitu loh. Kadang juga kalau Putra ini kan terkenalnya baik gitu ya karena dari diakuinya tuh yang baik gitu, tapi ternyata di balik itu juga ada yang pengen terkenal tapi tanpa ya nggak prestasi, itu namanya prestasi juga tapi jalurnya yang kurang Beda, baik ya. iya, kurang. Oke, thank you Sobat 7 yang udah nonton livecast hari ini. Buat kalian yang ketinggalan, jangan khawatir karena kalian bisa nonton dan join lagi via livecast Facebook dan juga YouTube-nya Trans7. Minggu depan pantengin lagi ya karena kita akan datangkan narasumber yang gak kalah menariknya dari yang hari ini. Gue Rian, undur diri. See you! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.